Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan yang baru melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Tiongkok. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar-kelelawar di Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti tonjolan-tonjolan protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis coronavirus yang telah diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus yang menyerang manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu, infeksi ringan, dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. Dua di antaranya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh yaitu penyebab COVID-19 memiliki ciri-ciri keduanya menyebar dengan mudah tetapi dapat mempengaruhi paru-paru. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, percikan yang mengandung virus tersebut keluar. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup, tempat orang-orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin mencegah lapisan pelindung virus yang rapuh mengering. Sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inang. Sedangkan paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh bagi virus yang sudah lama beredar. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus mengambil alih mesin sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gennya pada RNA. Semua virus terdiri dari virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki gen lebih sedikit. Artinya mereka dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme
pemeriksaan ulang, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi ketika virus RNA mengadakan diri, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi jauh lebih tinggi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. Namun beberapa mutasi membuat virus lebih cocok dengan lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada dalam tubuh manusia, virus tetap bermutasi. Biasanya tidak sampai menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus asli. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan sebagian besar virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki jumlah gen yang paling banyak. Ini menciptakan lebih banyak peluang untuk terjadinya mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi resiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan dalam replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat justru merupakan tanda yang menjanjikan dalam upaya melumpuhkan virus tersebut. Setikat setelah infeksi, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi sehingga kita tidak jatuh sakit. Namun mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem imun kita sehingga lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang sangat spesifik untuk satu jenis virus saja. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi dengan sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti seperti sistem imun, obat, dan vaksin kita mungkin dapat mengenali virus ini lebih lama setelah infeksi sehingga memberi perlindungan yang lebih baik. Namun demikian, kita belum tahu berapa lama tubuh kita
tetap kebal terhadap berbagai jenis coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui secara resmi untuk coronavirus. Kita tidak terlalu fokus mengobati coronavirus penyebab flu biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabah tersebut berakhir sebelum pengobatannya menyelesaikan uji klinis. Karena kita terus memiliki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa lompatan coronavirus baru ke manusia tak terhindarkan. Namun jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana. Hai semuanya, 2 tahun lalu hidup saya berubah selamanya. Istri saya Kelsey dan saya menyambut kelahiran putri kami, Lela. Menjadi orang tua adalah pengalaman yang luar biasa. Dunia Anda berubah total dalam semalam. Dan semua prioritas Anda langsung berubah. Begitu cepatnya hingga kadang sulit untuk diproses. Anda juga harus belajar banyak sekali tentang bagaimana menjadi orang tua, seperti misalnya cara mendadani anak Anda. Ini adalah hal yang baru bagi saya. Ini pakaian sungguhan. Saya pikir ini ide yang bagus. Bahkan Lela tahu itu bukan ide yang bagus. Jadi begitu banyak hal yang harus dipelajari dan semua terasa kacau dalam waktu yang bersamaan. Dan untuk menambah kekacauan ini, Kelsey dan saya sama-sama bekerja dari rumah. Kami adalah wirausahawan menjalankan bisnis kami sendiri. Kelsey mengembangkan kursus online untuk instruktur yoga. Saya seorang penulis. Jadi Kelsey bekerja dari rumah, saya bekerja dari rumah. Kami punya bayi dan kami berusaha memastikan semua hal yang perlu dilakukan bisa selesai. Hidup menjadi sangat-sangat sibuk. Beberapa minggu setelah pengalaman luar biasa ini, ketika kurang tidur benar-benar mulai terasa. Seperti minggu ke-8. Dan saya punya
satu pikiran, dan ini adalah pikiran yang pernah dirasakan semua orang tua di seluruh dunia di sepanjang zaman, yaitu saya tidak akan pernah punya waktu luang lagi. Ada yang bilang itu benar. Itu tidak sebenarnya sepenuhnya benar, tapi rasanya memang sangat nyata saat itu. Dan ini membuat saya sangat terganggu karena salah satu hal yang paling saya nikmati adalah mempelajari hal-hal baru. Merasa penasaran terhadap sesuatu, kemudian mendalaminya, mencoba-coba, belajar dari trial and error, dan akhirnya menjadi cukup mahir dalam hal itu. Dan tanpa waktu luang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya lagi. Saya ini orang yang sangat geek. Saya ingin terus belajar, ingin terus berkembang. Jadi saya memutuskan pergi ke perpustakaan dan toko buku untuk melihat apa yang dikatakan penelitian tentang cara kita belajar dan cara kita belajar dengan cepat. Saya membaca banyak buku dan banyak situs web, dan saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan baru? Tahukah Anda apa yang saya temukan? 10.000 jam. Pernah dengar ini? Jika Anda ingin belajar sesuatu yang baru dan menjadi ahli di dalamnya, butuh 10.000 jam untuk mencapainya. Saya membaca ini berulang kali di buku demi buku, situs demi situs, dan pengalaman mental saya saat membaca ini adalah seperti, tidak, saya tidak punya waktu, saya tidak punya 10.000 jam, saya tidak akan pernah bisa belajar hal baru lagi. Tapi itu tidak benar. Jadi 10.000 jam untuk memberi gambaran kasar adalah setara dengan pekerjaan penuh waktu selama 5 tahun. Itu waktu yang lama. Kita semua pernah mengalami belajar sesuatu yang baru dan tidak pernah butuh waktu selama itu, bukan? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ada sesuatu yang aneh di sini. Apa yang dikatakan penelitian dan apa yang kita alami tidak sesuai.
Dan saya temukan, ini intinya, aturan 10.000 jam berasal dari studi tentang performa tingkat ahli. Ada seorang profesor dari Universitas Negeri Florida namanya K. Anders Ericsson. Dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan aturan 10.000 jam. Dia mempelajari atlet profesional, musisi kelas dunia, grandmaster catur, semua orang yang berkompetisi di bidang yang sangat tinggi. Dia mencoba mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak di bidang-bidang semacam itu. Dan yang dia temukan adalah semakin banyak latihan yang disengaja, semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk melatih elemen dari apapun yang mereka lakukan, semakin baik mereka. Dan orang-orang yang berada di puncak bidangnya rata-rata menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Kita sempat membahas permainan telepon rusak sebelumnya. Inilah yang terjadi. Seorang penulis bernama Malcolm Gladwell menulis buku pada tahun 2007 berjudul Outliers, The Story of Success, dan bagaimana bagian utama dari buku itu adalah aturan 10.000 jam. Latih dengan tekun, latih dengan baik, dan Anda akan sukses luar biasa. Anda akan mencapai puncak bidang Anda. Jadi pesan yang sebenarnya disampaikan oleh Dr. Erickson adalah butuh 10.000 jam untuk mencapai puncak bidang yang sangat kompetitif dalam subjek yang sangat sempit. Itu artinya, tapi sejak Outliers terbit, langsung menjadi bestseller dan bertahan selama 3 bulan lamanya. Aturan 10.000 jam mulai terdengar di mana-mana. Lalu permainan telepon rusak mulai terjadi secara luas. Jadi pesan itu dari butuh 10.000 jam untuk menjadi yang terbaik di bidang kompetitif berubah menjadi butuh 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam sesuatu, lalu berubah lagi menjadi butuh 10.000 jam untuk menjadi mahir, lalu menjadi butuh 10.000 jam untuk belajar sesuatu. Tapi
Pernyataan terakhir itu bahwa butuh 10.000 jam untuk belajar sesuatu, itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi apa yang dikatakan penelitian sebenarnya? Saya menghabiskan banyak waktu di perpustakaan CSU di bagian psikologi kognitif karena saya seorang geek. Dan jika Anda benar-benar melihat studi tentang perolehan keterampilan, Anda akan sering menemukan grafik seperti ini. Sekarang, para peneliti, baik mereka mempelajari keterampilan motorik, sesuatu yang dilakukan secara fisik, atau keterampilan mental, mereka suka mempelajari hal-hal yang bisa mereka ukur dengan waktu pengerjaannya. Karena itu bisa dikuantifikasi, bukan? Jadi mereka akan memberikan peserta penelitian sebuah tugas kecil, sesuatu yang membutuhkan pengaturan fisik atau trik mental, dan mereka mengukur waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan keterampilan tersebut. Dan inilah yang dikatakan grafik itu. Saat Anda memulai, saat peserta diberi tugas oleh peneliti, mereka butuh waktu lama karena itu hal baru dan mereka sangat buruk melakukannya.